Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat seorang sahabat Nabi bernama Abu Dujannah. Setiap usai menjalankan ibadah sholat berjamaah subuh bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dujannah selalu tidak sabar. Ia terburu-buru pulang tanpa menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah hingga selesai. Pada suatu kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba meminta klarifikasi pada pria tersebut. Hai, apakah kamu tak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa? Tanya Nabi. Abu Dujannah menjawab, Rasulullah, kami punya satu alasan. Apa alasanmu? Coba kamu utarakan. Perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini, kata Abu Dujannah memulai menguraikan jawabannya. Ya Rasul, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan, mendarat di rumah kami. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tidak punya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat, mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah. Lalu kami hantarkan kepada pemiliknya. Suatu saat kami agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuan. Mata kepala saya sendiri menyaksikan. Tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami masuk ke dalam mulut anakku itu. Wahai Rasul, kami keluarkan apapun yang ada di sana. Kami katakan, Nak, janganlah kau permalukan ayahmu di akhirat kelak. Anakku menangis ya Rasul. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air mata karena sangat kelaparan. Wahai baginda Rasulullah, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan, dan aku akan kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Pandangan mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sontak berkaca-kaca. Lalu butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksudkan Abu Dujannah dalam kisah yang ingin sampaikan di atas. Abu Dujannah pun kemudian menjelaskan, pohon kurma tersebut adalah milik seorang laki-laki yang munafik. Tanpa basa-basi, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengundang pemilik pohon kurma. Rasul lalu mengatakan, bisakah tidak jika aku minta kamu menjual pohon kurma tersebut yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah. Tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada.
tertawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pria yang dikenal sebagai orang munafik itu lalu lantas menjawab dengan tegas, "Saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang, lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini." Lalu si munafik berkata dengan kegirangan, "Oke, ya sudah, akan aku jual." Abu Bakar menyahut, "Bagus, aku beli." Setelah sepakat, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana seketika. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujana. Sedangkan si munafik berlalu. Ia berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru terjadi. "Aku telah mendapatkan untung banyak hari ini. Aku dapat 10 kali lipat dari pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakainya lebih dahulu dari buah-buahan tersebut. Buah-buahan itu tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Malamnya, saat lelaki munafik itu tidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujana, dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Ia keheranan tidak ada tara. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran betapa hati sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan harta haram. Sesulit apapun hidup, seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memberikan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang haram. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد